Oleh karena itu, firman-Ku yang mengatakan, hai anak-anakku, dengarkanlah baik-baik suara Tuhan. Siapa yang mau mendengar suara Tuhan hari ini, dia akan dimerdekakan dari dunia kegelapan. Dia akan dipakai oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan-Nya. Dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada. Dengarkan baik-baik. Saya mau bicara di pagi hari ini. Saya mau mengatakan kepadamu, sungguh besar kasih-Ku kepadamu. Aku berikan roh, aku berikan hidupku, aku berikan nyawaku, bahkan seluruh apa yang kumiliki, baik itu kemuliaan, baik pun kejayaan, baik pun segala apa yang aku miliki di surga dan di bumi ini, Kutinggalkan untuk Kuberikan kepadamu. Kasih-Ku tidak terbatas. Kasih-Ku tidak pernah terbatas bagi siapapun. Di mana ada kasih, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih Allah mengalir bagi umat manusia, di situ ada kegerakan Roh-Ku bekerja. Roh Allah bekerja bagi setiap orang. Oleh sebab itu, terimalah kuasa Roh Kudus, terimalah anugerah-Nya, terimalah pengurapan dari Bapa di surga, supaya engkau menjadi kuat, menjadi tangguh di dalam Tuhan, menjadi engkau penuh dengan pengurapan yang daripada surga. Karena kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, menguasai hidupmu, dan engkau pun akan semakin kuat di dalam Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang mengalir atau memenuhi kehidupanmu, engkau pun bukan lagi anak-anak seperti anak kecil, tetapi engkau sudah didewasakan, sudah semakin matang engkau di dalam Kristus. Oleh karena itu, firman-Ku yang mengatakan, hai anak-anakku, dengarkanlah baik-baik suara Tuhan. Siapa yang mau mendengar suara Tuhan hari ini, dia akan dimerdekakan dari dunia kegelapan. Dia akan dipakai oleh Tuhan, dipakai untuk kemuliaan-Nya. Dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, karena Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi di akhir-akhir zaman ini. Apalagi penantian daripada Yesus yang mau datang untuk menyambut mempelai-mempelainya. Yesus yang mau datang untuk menjemput mempelai-mempelainya. Sekarang saatnya hatimu buka untuk Kristus. Hatimu buka untuk kuasa Roh Kudus, supaya engkau dipenuhi dengan kemuliaan Bapa. Karena engkau harus penuh dengan kemuliaan Bapa, supaya Bapa yang datang menyambut engkau pun Dia Raja yang penuh kemuliaan. Sehingga engkau bersanding bersama Roh Kudus, bersanding dengan Kristus, berjalan bersama Roh Allah, supaya engkau menuju kemuliaan yang Dia Tuhan sediakan, yang Allah sediakan di dalam kekekalannya dan di dalam keabadiannya. Jangan engkau lagi melihat dunia ini, jangan engkau melihat kepanaan ini. Kepanaan ini bukan untukmu. Kepanaan ini adalah untuk dunia yang tidak jelas ini. Tapi kalau engkau hidup di dalam kepanaan, hidupmu akan semakin jauh dari Tuhan. Engkau ditempatkan Tuhan di kepanaan ini supaya engkau masuk kepada kekekalan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kepanaan ini juga supaya anak-anak Tuhan ada di dalam kepanaan ini, supaya mereka berjuang dan masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan sediakan. Engkau berkemenangan untuk melawan kepanaan. Tuhan tidak salah menempatkan engkau di dalam kepanaan, supaya engkau berkemenangan di dalam kepanaan, supaya kepanaan ini engkau kalahkan. Engkau menguasai kepanaan ini, karena Tuhan punya rencana. Dalam kepanaan pun Tuhan bekerja di dalamnya, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Engkau tidak sendiri, engkau tidak berdiri sendiri. Roh Kudus topang engkau. Roh Kudus melakukan sesuatu di mana engkau bisa mengerjakan, melawan kepanaan di dalam dunia ini. Engkau masuk di dalam masa-masa transisi
yang akan masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan sediakan. Masa-masa transisi ini tidak akan lama. Engkau akan melihat apa maksud daripada Tuhan nanti untuk masa yang dimana Tuhan kekekalan itu terjadi dalam hidupmu. Dan engkau akan dipercayakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada engkau Tuhan sediakan menjadi ada bagimu. Karena kau kalahkan kepanahan ini, kau rebut kekekalan yang Tuhan sediakan bagimu. Oleh sebab itu anak-anakku, tinggalkanlah semua kepanahan ini. Jangan engkau kalah oleh kepanahan dunia ini. Jangan engkau kalah, karena ini adalah bagian dari Tuhan ciptakan antara kepanahan dengan kekekalan. Bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah bisa bertanding sebagai seorang petinju. Dia berlatih untuk meninju supaya dia kelak masuk dalam ring pertandingan. Dia tidak kalah karena dia sudah dilatih, sudah terlatih. Dia berlatih setiap hari, dia berlatih memukul setiap hari. Bahkan seorang pelari pun tidak mungkin sampai ke finish kalau tidak berlatih. Oleh sebab itu, dunia kepanahan ini ada di dunia ini. Tuhan jadikan di dunia ini engkau ditempatkan di sisi dalam kegelapan ini supaya engkau dilatih berjuang. Dan kau tidak pernah kalah kalau Roh Kudus ada menyertai engkau. Oleh sebab itu, mari engkau anak-anakku, ingatlah kepanahan membawa engkau ke jurang maut. Kalau kau ikut dalam kepanahan, kau terjerumus dengan kepanahan. Tapi kalau engkau tetap di dalam Tuhan, sekalipun engkau dikelilingi kepanahan atau tidak bisa melawan, tetapi kalau engkau adalah jujur, engkau adalah benar, engkau di dalam terang ilahi Kristus, ingatlah perjuanganmu akan Tuhan berikan engkau kemenangan. Engkau akan melawan seperti firman-Ku di Filipi yang mengatakan, apa yang di belakangku akan kutinggalkan. Aku akan berlari-lari mencapai tujuan sampai finish. Baru engkau mengatakan di akhir hidupmu, mati adalah keuntungan bagiku. Apa yang di belakangku kulupakan, dan apa yang di depanku akan kurai. Aku seorang pelari yang mau berlatih supaya aku menjadi pemenang. Dunia ini diberikan Tuhan bagimu sebagai pelatih. Dilatih engkau, diberi engkau kekuatan, dilatih tubuhmu, dilatih jiwamu, dilatih terlebih-lebih rohmu. Apakah kau mampu ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu, di tengah-tengah kepanahan itu, kau mampu melawannya. Kau tidak terjerumus oleh kepanahan atau ilah-ilah dunia ini memberi apa yang mereka sajikan. Tapi ingat, kepanahan itu membawa engkau maut, masuk engkau ke dalam jurang maut kalau engkau tidak tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan Allah sendiri, kepanahan itu pun kau bisa kalahkan, karena Yesus ada di dalam kepanahan itu untuk bertindak menolong engkau. Karena dia tidak mungkin menempatkan anak-anaknya. Ingatlah, kau lihat Raja Nebukadnezar menguji Sadrak, Abednego, bagaimana mereka dibuat menguji iman mereka, menyembah Raja Nebukadnezar, tapi dia tetap, Allah yang kusembah bukan Allah yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau memang dia Allah yang benar, dia akan tolong saya. Akhirnya Tuhan tolong ketiga anak ini. Bahkan api yang menyala-nyala membakar mereka, sehelai rambut mereka pun tidak ada yang terbakar. Bahkan bau asap sekalipun mereka tidak mengalami bau, bahkan baju mereka tidak mengalami bau asap. Inilah kehebatan Tuhan. Siapa yang teguh imannya, baik dalam ujian apapun, dalam kepanahan sekalipun dia berdiri, kalau dia kuat imannya, teguh imannya, dia akan berkatakan, apapun keadaanku, apapun persoalan hidupku, aku tetap, Kristus adalah hidupku, Kristus adalah kekuatanku, Kristus adalah jawaban yang pasti dalam hidupku. Disitulah engkau akan diangkat naik-naik
dan Tuhan akan pindahkan engkau dari kepanahan masuk kepada kekekalan. Apa yang kau lihat di dunia ini tidak seindah yang Tuhan berikan nantinya. Tidak sebesar yang kau lihat di dunia kepanahan ini. Lebih besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Damai. Dia menyediakan tempat bagimu. Engkau datang, engkau melihat, dan engkau akan merasakan betapa luar biasanya surga yang Tuhan sediakan. Betapa luar biasanya kekekalan yang Tuhan sediakan. Di sana engkau bisa bermazmur. Engkau akan bisa mengatakan, bersyukur selalu karena kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Itu artinya engkau kalau mampu bertahan, berdiri tegak di dalam kegelapan atau kepanahan dunia ini, engkau mampu berdiri melawannya, engkau menang. Tuhan sediakan air kehidupan, Tuhan sediakan sungai sukacita kehidupan, Tuhan sediakan roti kehidupan. Maka Tuhan berfirman begini, akulah roti kehidupan. Barang siapa yang haus dan lapar, datanglah kepadaku, aku akan memberikan dia roti kehidupan. Aku memberikan dia hidup yang kekal. Aku akan menjamin masa depannya. Aku akan menjamin kehidupan yang baru akan kuberikan kepadanya. Maka oleh karena itu, kau siap-siaplah. Karena apa? Masa transisi ini tinggal sebentar lagi. Masa transisi ini tinggal sebentar lagi. Baru engkau akan lihat apa yang terjadi nanti. Surga akan menunjukkan kebesarannya. Datang ke bumi ini akan dicurahkan anggur baru bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anggur kemenangan akan diberikan kepada orang-orang saleh-saleh Kristus. Akan diberikan urapan yang baru. Perjumpaan dengan Kristus secara dahsyat. Perjumpaan dengan Roh Kudus secara luar biasa. Sehingga disitulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta ketiga yang digaung-gaungkan orang. Sebenarnya hari Pentakosta ketiga itu adalah pencurahan Roh Kudus bagi umat-umat Allah. Bagi hamba-hamba Tuhan adalah pencurahan Roh Kudus. Mereka bernubuat, mereka melihat, dan mereka bisa menyatakan kuasa mujizat dengan kuasa ilahi Allah terjadi bagi umat-umat Tuhan. Bangkitlah, jadilah engkau pemenang, dan jadilah engkau bahkan lebih dari menang, karena Tuhan mengangkat engkau, dan engkau akan semakin luar biasa. Aku mengatakan, umat-umatku, jangan lengah sedikit pun. Terus berdoa senantiasa, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan pernah putus-putus berdoa pengharapan kepada Kristus, karena Dia akan memberikan engkau kemenangan. Kalau engkau berjaga-jaga, iblis pun tidak akan mampu memanah engkau, karena di saat kau lengah, iblis membuat panahnya untuk memanah engkau. Tetapi kalau engkau ada pedang Roh Allah, minta pedang Roh Allah, minta pedang Roh Kudus, api kemuliaannya, supaya setiap di sekelilingmu dibakar yang tidak berasal dari Allah, atau penguasa-penguasa ini terbakar, karena ada api Roh Kudus mengelilingi kehidupanmu, mengelilingi hidupmu. Terimalah api Roh Kudus, terima api Roh Kudus. Hai umat-umatku, hai hamba-hambaku, mari bangkitlah, serukan nama Yesus. Bangkitlah, sambut Rajamu, sambut Tuhanmu, Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Kau jangan ragu janjiku ya anakku. Jangan pernah ragu janjiku. Hai umat-umatku, aku datang untuk mencari domba-dombaku yang setia dan taat, dan aku akan membawa mereka kepada kemuliaan Bapa. Hai anak-anakku, masih ada kesempatan bagimu. Hai hamba-hamba yang tidak benar, hai hamba-hamba yang tidak taat, hai hamba-hamba yang tidak turut dalam perjamuan anak domba Allah. Mari kembali kepada Rajamu, kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada kemuliaan Bapa. Engkau masih diberikan kesempatan. Jangan sia-siakan waktumu yang singkat yang Tuhan berikan kepadamu.
engkau bertobat. Siapapun yang mendengarkan perkataan ini, hai engkau, mari, mau hidupmu dipulihkan, mari dengarkan firman ini. Jangan sia-siakan hidupmu dalam dosamu. Jangan engkau terus di dalam dosa, sehingga engkau tidak menerima kekekalan yang Tuhan sediakan. Hai anak-anakku yang saat ini mendengarkan firman Allah, mari teruslah bertekun di dalam Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin engkau mengatakan, ini udah aku dengar sejak aku kecil, bahkan sejak saya di kandungan. Tapi ingatlah, perkataan ini adalah perkataan yang benar. Bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau akan dipulihkan, engkau dijamah. Hai engkau yang sakit, bangkit, engkau akan disembuhkan. Disembuhkan dari penyakitmu, dari luka batinmu, dari segala apa yang terjadi di dalam hidupmu, dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan. Hai engkau yang lumpuh karena engkau lumpuh badanmu setengah, mari bangkit, engkau bisa berjalan kembali, tetapi kembali kepada rajamu. Siapapun yang mendengarkan firman ini, menjadi kekuatan, menjadi harapan, menjadi kuasa Allah terjadi dalam setiap orang yang mendengar. Diberkatilah. Begitu juga seluruh umat manusia, hamba-hamba Tuhan. Lagi ada kegerakan kuasa Roh Kudus dimanapun berada bagi umat-umat yang mau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkati anak cucumu, diberkati keluargamu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu, diberkati istrimu, diberkati ladang usaha pekerjaanmu, diberkati. Terimalah berkat yang daripada Tuhan.